Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Islam di berbagai negara. Hai, saya Hurun Ain. Saya dari Prodi BAI semester 1. Di sini saya akan membahas tentang studi Islam di Timur Tengah. Studi Islam di Timur Tengah. Peradaban sebuah bangsa tidak muncul begitu saja. Peradaban ada kalanya berkembang dari internal masyarakatnya melalui dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang di dalamnya. Dan tidak sedikit peradaban yang muncul dari pengaruh interaksi kebudayaan dan tradisi ilmiah yang berkembang di negara tetangganya. Namun, yang paling istimewa bagi peradaban yang sempat berkembang di kawasan belahan dunia Arab adalah karena spirit peradabannya ditiupkan oleh semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat banyak kata semisal ilmu digunakan agar umat senantiasa belajar. Kata-kata yang memiliki sinonim dengannya seperti tadabbur, ulil albab, tafaqquh, dan lain sebagainya, menunjukkan bukti kepedulian Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa klasik dulu, kecenderungan pengkajian Islam terbatas pada pengetahuan yang sifatnya dogma atau yang disebut ulum al-naqliyah atau ilmu-ilmu agama. Kajian ini mengetengahkan 6 bidang ilmu agama, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih dan usul fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tabir mimpi. Studi Al-Quran mempelajari tentang qiraat Al-Quran, asbabun nuzul, kritisme historis atau ilmu makiyah dan madaniyah, dan terakhir yaitu ijaz Al-Quran. Keempat ini menjadi pokok kajian dalam studi Al-Quran yang sekarang dikenal dengan ulumul Quran. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat kedudukan Al-Quran sebagai pedoman dan rujukan utama bagi segala rujukan ilmu. Selain sebagai pedoman hidup menuju perbekalan di akhirat, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan. Setidaknya ada 2 fase yang bisa dilacak sebagai pembasisan atau mulanya pembentukan cara pandang tentang ilmu tersebut dimiliki oleh Islam. Pertama, metode Makkah, di mana wahyu turun bercerita tentang konsep Tuhan dan keimanan terhadapnya, hari bangkit, surga, neraka, baik, buruk, dan penciptaan. Kesemuanya ini menjadi elemen penting membentuk struktur cara pandang bagaimana umat Islam harus melihat ilmu dari sudut pandang kesatuan. Dengan kata lain, bahwa periode ini hanya menekankan konsep tauhid dan teologi yang bersifat metafisik. Kedua, periode Madinah, di mana wahyu juga turun dari penghujung periode Mekah diteruskan periode Madinah, mengandung struktur fundamental scientific worldview seperti struktur tentang kehidupan, dunia, ilmu pengetahuan, etika, dan manusia, yang semua itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan. Di masa Khalifah Umayyah, proses pendidikan diselenggarakan di masjid-masjid dengan sistem halaqah-halaqah. Ilmu yang dipelajari masih yang bersifat agama seperti hadis, bahasa Arab, tafsir, fikih, dan lainnya. Di masa Abbasiyah, selain masjid sebagai pusat studi Islam, ada semacam perpustakaan seperti Darul Ilmi dan Darul Kutub. Di tempat ini, pejabat dan masyarakat umum mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan. Selain itu, kegiatan keilmuan juga berkembang dengan maraknya aktivitas penterjemahan yang dilakukan bangsa Arab ketika itu terhadap karya-karya Yunani.
Para penterjemah yang terkenal seperti Abu Yahya Ibnu Al-Batrik, Thabit Ibnu Qurra, Sinan, Ibrahim, Abu Faraj, dan lain-lain. Ilmuwan Islam yang muncul dari kawasan Arab. Yang pertama yaitu Khalid Ibnu Yazid yang wafat pada tahun 701. Jabir Ibnu Hayyan yang wafat pada tahun 721. Keduanya yaitu pakar kimia. Yang kedua yaitu Al-Khawarizmi yang wafat pada tahun 780. Beliau adalah pakar matematika dan astronomi. Yang ketiga yaitu Ibnu Ishaq Al-Kindi yang wafat pada tahun 800. Beliau adalah pakar filsafat, fisika, dan optik. Yang keempat yaitu Hunain Ibnu Ishaq yang wafat pada tahun 808. Beliau adalah pakar kedokteran dan penterjemah. Yang kelima yaitu Thabit Ibnu Qurra yang wafat pada tahun 836. Beliau adalah pakar astronomi dan mesin. Yang keenam yaitu Al-Battani yang wafat pada tahun 858. Beliau adalah pakar astronomi dan matematika. Yang ketujuh yaitu Al-Razi yang wafat pada tahun 884. Beliau adalah pakar kedokteran, optik, dan kimia. Yang kedelapan yaitu Al-Farabi yang wafat pada tahun 870. Beliau adalah pakar filsafat, logika, sosiologi, sains, dan musik. Yang kesembilan yaitu Thabit Ibnu Qurra yang wafat pada tahun 908. Beliau adalah pakar kedokteran dan mesin. Yang kesepuluh yaitu Ibnu Al-Haytham yang wafat pada tahun 965. Beliau adalah pakar fisika, optik, dan matematika. Yang ke-11 yaitu Abu Rayhan Al-Biruni yang wafat pada tahun 973. Beliau adalah pakar astronomi dan matematika. Yang ke-12 yaitu Ibnu Sina. Beliau wafat pada tahun 980. Beliau adalah pakar kedokteran, filsafat, dan matematika. Dan masih banyak lagi ilmuwan Islam yang muncul dari kawasan Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.